Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Isbowo, NPM 1708100178, Paralel C. Di sini saya akan menjelaskan jurnal rancang bangun aplikasi pendeteksi suara tangisan bayi. Definisi masalah. Suara tangisan bayi merupakan sebuah tanda dari bayi yang mengalami suatu masalah. Suara tangisan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada bayi, seperti kelaparan, kesakitan, rasa kantuk, rasa tidak nyaman, kedinginan, atau kepanasan, dan lain-lain. Dari suara tangis itu, seorang yang telah terbiasa mengasuh bayi dapat mengerti apa maksud tangisan tersebut. Namun, tidak semua orang mengerti arti tangis bayi. Maka dari itu dibuatkan aplikasi berbasis web untuk mengetahui arti dari tangisan bayi tersebut. Tujuan dilakukan penelitian pada makalah ini adalah membangun aplikasi mendeteksi suara tangisan bayi. Pengguna diharapkan dapat mengetahui arti dari suara tangisan bayi yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap suara tangisan tersebut. Metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah Mel Frequency Spectrum Coefficient, adalah sebuah metode ekstraksi fitur yang merubah sinyal suara menjadi vektor. Contoh data yang digunakan. Contoh data latih pada program ini adalah sebagai berikut. Jenis tangisan kelas 1, jumlah rekaman 46. Jenis tangis kelas 2, jumlah rekaman 23. Kelas 3, jumlah rekaman 35. Kelas 4, jumlah rekaman 35. Preprocessing. Pada tahapan preprocessing terdapat beberapa proses untuk mengklasifikasikan dari inputan suara. Terdapat beberapa percabangan agar dapat melakukan proses dari hasil pengklasifikasian suara, yaitu tahap pertama terdapat proses ekstraksi fitur, yaitu dengan algoritma NFC. Lalu dilanjutkan proses vektor hasil, lalu dilanjutkan dengan normalisasi sehingga mendapat klasifikasi tangisan bayi atau data. Ekstraksi fitur. Pertama, preempasis. Untuk digunakan mempertahankan frekuensi tinggi pada sebuah spektrum pada umumnya tereduksi saat proses produksi suara. Frame blocking. Digunakan untuk membuat segmentasi pada sinyal frekuensi sebesar 20 sampai 30 milidetik. Windowing. Digunakan untuk mengurangi terjadinya efek aliasing pada sinyal yang diproses setelah proses framing. Fast Fourier transform. Digunakan untuk mengubah tiap frame frekuensi yang pada sampel n dari domain waktu menjadi domain frekuensi, dan untuk menganalisa spectral properties berdasarkan sinyal yang dimasukkan. Mel frequency wrapping. Dilakukan untuk menghasilkan magnitude spektrum yang bagus dan memperkecil ukuran fitur terkait. Discrete Gaussian transform merupakan proses terakhir dari rangkaian proses MFCC yang digunakan untuk mengonversi Mel spektrum menjadi domain yang mirip waktu, dikenal sebagai frekuensi, sehingga spektral lokal dapat terrepresentasi dengan baik. Yang terakhir, cepstral liftering digunakan untuk memperhalus hasil dari seluruh proses MFCC agar hasilnya lebih baik saat digunakan pada pattern matching. Klasifikasi fitur. Pada klasifikasi fitur terdapat 4 kelas suara, yaitu E, dan O. Ini tabelnya. Hasil uji coba.
Berdasarkan skenario uji coba, aplikasi pendeteksi suara tangis bayi yang dilakukan, akurasi tiap kelas jenis tangis bayi dan akurasi rata-rata aplikasi sangat baik. Hasil akurasi yang tinggi pada aplikasi tersebut dicapai karena 85% data latih pada tiap kelas jenis tangis bayi yang digunakan pada aplikasi pendeteksi suara tangis bayi juga digunakan sebagai data uji. Pendekatan pola yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan statistik karena pendekatan ini menggunakan teori ilmu peluang dan statistik. Perhitungan jarak Euklidian antara vektor input dan vektor bobot dilakukan dengan menghitung nilai Euklidian distinct menggunakan persamaan. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan tentang jurnal rancangan pendeteksi suara tangisan bayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.